Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan membahas terkait komponen yang digunakan dalam membangun sebuah jaringan komputer, yakni perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Memahami komponen yang digunakan tentunya akan membantu kita dalam menyusun rencana untuk pembuatan jaringan komputer. Tentunya dengan ini diharapkan jaringan komputer yang akan kita bangun dapat bekerja dengan maksimal sesuai yang diharapkan. Adapun pokok bahasan dalam sesi ini, yang pertama itu adalah perangkat keras atau hardware, di mana nanti akan dijelaskan tentang server atau host, kemudian workstation atau client, kemudian media komunikasi jaringan terkait dengan kabel atau wire dan tanpa kabel atau wireless. Kemudian kartu jaringan atau LAN yang disebut dengan network interface card. Berikutnya hub dan switch, juga repeater dan bridge, kemudian router dan modem. Setelah itu kita akan membahas tentang perangkat keras yang diperlukan dalam proses crimping. Crimping ini proses untuk memasang konektor RJ45 yang akan dipasang ke kabel UTP yang akan digunakan dalam jaringan. Kemudian juga perangkat keras yang akan digunakan dalam proses fusion splicing. Ini teknik untuk menyambung kabel fiber optik, dan juga nanti penjelasan tentang perangkat lunak atau software dari sisi sistem operasi server dan workstation, kemudian protokol jaringan. Beberapa dari materi ini juga akan lebih dijelaskan dalam tutorial yang lain, terutama terkait dengan masalah teknik crimping dan protokol jaringan. Di sini protokol jaringan nanti akan dijelaskan atau dibahas dengan lebih detail terkait dengan OSI layer dan juga TCP/IP. Baik, apa itu komponen jaringan? Dalam membangun sebuah jaringan komputer, ada dua hal utama yang harus tersedia. Artinya dua hal ini memang harus tersedia, tidak bisa hanya salah satunya saja, yakni perangkat keras dan perangkat lunak. Tentunya ini tidak melupakan adanya satu komponen lagi, di sini adalah brainware atau manusia. Untuk komponen perangkat keras nanti dikategorikan ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah server atau host. Kemudian yang kedua workstation atau client, dan yang ketiga media komunikasinya. Jadi perangkat keras nanti akan dikategorikan ke dalam 3 bagian. Nah, sekarang yang pertama yaitu server atau host. Server atau host adalah sebuah komputer yang bertindak untuk melayani komputer-komputer lain yang berada di dalam jaringan. Komputer ini nantinya akan bertugas dalam mengontrol aktivitas jaringan, melayani kebutuhan pemakai terkait masalah aplikasi atau juga data dari komputer-komputer klien. Kalau kita lihat dari gambar yang ditampilkan, jenis komputer server atau host itu ada dalam bentuk secara umum ada yang dalam bentuk mini tower di sebelah kiri tersebut, atau dalam bentuk sebuah jenisnya dinamakan dengan U. Jadi komputer tersebut seperti PC biasa, namun memiliki kemampuan terutama dapat hidup untuk
dalam kondisi 24 jam, juga bisa dipasang hard disk begitu banyak, dan juga kemampuan proses yang cukup tinggi. Secara tampilan fisik, untuk komputer yang bersifat mini tower itu hampir sama dengan komputer PC desktop. Yang membedakan nanti masalah ukuran fisiknya, ada yang lebar, ada yang lebih tinggi. Jadi tergantung kemampuan dari server tersebut. Kemudian pada bentuk yang rak, itu dikenal dengan istilah berapa U ukurannya. Jadi ada yang 1U, ada 2U, dan sampai nanti ada ukuran 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ukuran-ukuran tersebut itu adalah menandakan berapa ketebalan dari server rak tersebut, di mana 1U itu adalah ukuran 1,75 inci. Nah, jika komputer mini tower itu diletakkan tanpa ada rak khusus, sementara kalau komputer yang rak atau U tersebut ditempatkan pada rak-rak server. Jadi dia punya rak sendiri yang dipasang nanti berderet-deret ke atas, sehingga tujuannya area yang digunakan untuk server itu menjadi lebih sedikit. Kalau yang mini tower itu tentunya kebutuhan areanya cukup besar. Berikutnya adalah workstation atau client. Jadi workstation atau client ini adalah PC-PC yang biasa kita gunakan, mulai dari yang tipenya desktop atau dalam bentuk laptop. Nah, apakah PC-PC client ini tidak bisa dijadikan server? Kalau pertanyaannya apakah bisa, bisa saja komputer-komputer PC ini dijadikan server juga. Karena komputer-komputer client atau workstation ini tinggal diinstal dengan aplikasi atau software server, dia bisa kita rubah fungsinya menjadi komputer server juga. Namun, kenapa tidak disarankan penggunaan komputer di dalam bentuk workstation ini sebagai server? Masalah kemampuan untuk hidupnya dan juga kemampuan prosesnya. Komputer workstation ini tidak dirancang untuk hidup 24 jam. Jadi, sementara server itu adalah komputer yang memang hidupnya sepanjang waktu 24 jam. Nah, kalau komputer workstation yang dijadikan server, di mana komputer ini tidak memiliki kemampuan untuk hidup 24 jam secara terus-menerus. Walaupun mungkin 1-2 hari kita hidupkan 24 jam, workstation juga bisa. Tapi untuk hidup lama dengan waktu 24 jam, karena tidak dirancang untuk itu, tentunya ketahanan dari alat komputer tentunya juga menjadi cepat mengalami kerusakan. Jadi kalau pertanyaannya apakah bisa, bisa, tapi sangat tidak dianjurkan menggunakan workstation sebagai klien. Nah, kalau bicara dari sisi harga, sebenarnya server-server sekarang juga bisa dikatakan tidak lagi harganya mahal-mahal. Ada server dalam mini tower dengan harga 10 jutaan ada. Dengan anggaran seperti itu, kita sudah bisa membuat sebuah komputer yang hidup 24 jam. Kemudian ada juga yang dalam bentuk semacam server mikro, itu harga 5 jutaan juga ada. Bisa saja nanti kita cari produk-produk yang second dalam kondisi masih baik, bisa digunakan untuk server yang mau kita buat. Nah, kalau pertanyaannya dengan harga segitu, kenapa kita tidak pakai komputer server untuk komputer workstation, artinya server yang dijadikan workstation? Kalau pertanyaannya seperti itu, bisa saja server dijadikan workstation juga bisa. Namun yang harus dipahami, pada komputer server ada beberapa hardware yang tidak
dimaksimalkan. Contohnya di sini seperti penggunaan grafis. Nah, komputer rata-rata itu grafisnya tidak dibuat tinggi. Artinya kalau misalnya kita mau menggunakan aplikasi video atau editing, baik gambar atau video, kemudian kita mau menggunakan komputer server yang hidupnya 24 jam, tentunya tidak disarankan juga. Kenapa? Karena kemampuan grafis dari komputer server itu lebih bagus menggunakan komputer workstation. Jadi masing-masing memiliki fungsinya sendiri. Artinya kalau untuk kemampuan proses memang bagus dari sisi server dan juga daya tahannya hidup 24 jam. Tapi untuk kemampuan pengolahan yang seperti grafis, video, dan yang lainnya itu lebih baik juga di komputer workstation. Dari sisi harga, bisa saja ada harga komputer workstation yang lebih mahal daripada komputer server. Kemudian yang ketiga adalah media komunikasi jaringan. Jadi dalam media komunikasi jaringan ada komputer, ada software. Tanpa ada media komunikasi jaringan, komputer juga tidak bisa saling berhubungan. Artinya dia hanya bersifat stand alone saja. Jadi dalam media komunikasi jaringan itu bisa dipakai nanti menggunakan kabel atau wire atau tanpa kabel, wireless. Kemudian ada tentang kartu jaringan, ada tentang hub dan switch, ada repeater, bridge, router, dan modem. Untuk media komunikasi kabel, saat ini kebanyakan di jaringan lokal itu menggunakan kabel UTP. Walaupun sekarang ada media komunikasi tanpa kabel atau wireless, namun lebih banyak orang menggunakan kabel untuk pembuatan jaringan LAN. Alasan utama sebenarnya kalau bicara masalah penggunaan kabel, yang pertama itu konfigurasinya sederhana. Jadi kalau bicara konfigurasi sederhana sekali, menggunakan LAN, tinggal set di PC tanpa ada alat tambahan, cuma butuh katakanlah hub atau switch, kita sudah bisa bangun sebuah jaringan. Berbeda kalau untuk membuat sebuah jaringan lokal dengan tanpa kabel, kita butuh satu alat yang menjadi akses pointnya, pemancar sinyal jaringan yang akan kita buat, yang digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dalam jaringan. Karena itu lebih banyak orang menggunakan untuk pembangunan jaringannya adalah LAN. Dan juga salah satu keuntungan LAN itu masalah security-nya. Artinya apa? Hanya orang-orang yang memang atau PC-PC yang memang kita tentukan yang bisa masuk ke jaringan LAN yang kita buat. Berbeda kalau misalnya kita membuat sebuah jaringan lokal dalam bentuk wireless. Bisa saja memang kita katakan kita kasih password di wireless itu, namun yang pasti orang tetap akan bisa setidak-tidaknya mencoba untuk masuk ke dalam jaringan yang menggunakan wireless, apakah dengan cara melakukan penetrasi atau hacking atau yang lainnya. Nah, kalau untuk kabel atau LAN, artinya memang lebih terpantau ketika pihak-pihak yang tidak berkepentingan mau masuk ke dalam jaringan lokal tersebut. Kenapa? Karena mau tidak mau dia harus menggunakan kabel. Tidak bisa dia hanya berdiri pas kemudian hidupkan PC atau laptopnya, dia akan masuk ke jaringan. Jadi itu salah satu sebab kenapa banyak orang menggunakan LAN menggunakan kabel. Tapi kalau untuk masalah fleksibel pembangunan jaringan, tentunya kalau kita bicara lebih fleksibel kalau menggunakan wireless seandainya
user yang mau masuk ke jaringan itu tidak tetap, seperti contohnya hotspot di kampus. Nah, karena mahasiswa tidak tetap berada pada satu area, tentunya tidak memungkinkan kalau pembuatan jaringan aksesnya itu menggunakan kabel. Nah, kabel yang dipakai untuk pembuatan local area network pada umumnya itu adalah kabel unsealed twist pair. Jadi kabel UTP ini adalah kabel tanpa mantel disilahkan. Jadi unsealed. Ada juga nanti kabel dalam bentuk pakai mantel, sealed twist pair. Jadi ada kabel STP, ada kabel UTP. Kemudian yang kedua, kabel koaksial. Nah, kabel koaksial juga bisa dipakai untuk membuat jaringan. Kemudian yang ketiga, kabel fiber optik. Jadi ini umumnya kabel-kabel yang dipakai dalam pembuatan jaringan komputer. Kabel UTP atau kabel jalinan ganda artinya adalah jenis kabel yang menggunakan bahan dasar tembaga, di mana untuk yang unsealed itu tidak dilengkapi dengan mantel pada bagian dalam kabel. Jadi unsealed artinya tanpa mantel. Kalau kita lihat di bagian luar dari gambar di sebelah kanan, ini adalah kulit dari kabel. Kemudian ada 8 kabel dengan jalinan ganda. Jadi ada 4 kabel berpasangan dari warna biru, coklat, orange, dan hijau. Nah, kalau yang seal di antara setelah kulit kabel, nanti ada semacam mantel yang membungkus kabel-kabel tersebut. Nah, kalau yang UTP artinya tidak memiliki bungkus. Nah, di antara semua kabel UTP yang umum digunakan untuk pembuatan jaringan itu adalah kabel kategori 5 dan kategori 5E. Yang paling banyak dipakai itu adalah kategori 5 dan 5E. Kemudian untuk jaringan dari satu jaringan ke katakanlah ke peralatan point to point, itu banyak menggunakan kabel atau kabel peralatan yang berada di luar ruangan itu banyak menggunakan kabel kategori 6. Perbedaan antara masing-masing kategori nanti ketebalan dari kabel tersebut. Jadi kalau dia semakin tinggi, berarti kabel serat kabelnya juga semakin besar. Nah, tentunya kalau dalam proses crimping juga ketika dia kabelnya semakin keras, tentunya juga butuh usaha yang lebih untuk melakukan proses crimpingnya. Nah, agar kabel UTP ini bisa digunakan dalam jaringan, tentunya butuh konektor. Nah, konektor yang dipakai di sini adalah dinamakan dengan konektor RJ45. Jadi konektor RJ45 ini adalah konektor yang digunakan pada kabel UTP. Nah, di sini kita lihat ada sebuah konektor RJ45. Nah, kita lihat di sini ada seperti kuningan. Ini dinamakan dengan pin. Nah, ini ada urutannya. Jadi urutan konektor itu nanti akan berpengaruh kepada pemasangan. Jadi pengetahuan tentang ini tidak boleh salah agar nanti dalam pemasangan juga tidak salah. Di sini harus kita perhatikan ketika menghitung posisi pertama daripada konektor, berarti semacam kaitan klip dari konektor tersebut berada di bawah. Ini seperti terlihat di bagian gambar kanan, ada terlihat klipnya. Jadi diposisikan klipnya ke bawah dan dihitung urutan pinnya itu dimulai dari sisi kiri. Jadi dimulai 1, seterusnya sampai nanti di bagian kanan adalah urutan 8, pin ke-8.
Nah, ini nanti kaitannya adalah ke dalam penyusunan 4 pasang kabel tadi, 4 pasang warna kabel tadi. Ada warna biru, ada coklat, ada oranye, dan ada hijau. Kemudian untuk memasang kabel UTP ke konektor SD45 dikenal dengan dua cara pemasangan. Pemasangan ini tentunya disesuaikan dengan tujuan dari pembuatan kabel itu, di mana strike digunakan untuk menghubungkan komputer ke hub atau switch, dan crossover artinya kabel yang bersilang nanti posisinya tidak satu garis lagi, itu digunakan untuk menghubungkan antara dua buah komputer secara langsung. Nah, namun dalam tekniknya nanti akan ada perbedaan, terutama masalah pemasangan strike. Pemasangan jenis strike nanti juga bisa digunakan untuk menghubungkan antara dua buah komputer yang memiliki hub dengan kemampuan full duplex. Jadi kalau dengan perkembangan teknologi kartu jaringan sekarang, hubungan antara dua buah komputer itu bisa dilakukan dengan kabel strike jika kartu jaringannya itu bersifat full duplex. Berbeda ketika perkembangan awal, di mana kartu jaringan ada yang masih half duplex, sehingga untuk menghubungkan PC langsung tanpa melalui hub itu harus digunakan dengan kabel crossover. Nah, jadi secara pengetahuan, kabel strike umumnya digunakan untuk menghubungkan antara komputer ke hub atau switch. Jadi komputer terhubung dengan komputer lainnya melalui sebuah hub. Sementara kabel crossover itu digunakan untuk menghubungkan dua buah atau dua unit komputer langsung tanpa menggunakan perantara. Nah, seperti tadi, pemasangan kabel UTP itu dengan 8 kabel tadi, posisi pemasangan untuk kabel yang ada jenis strike dan cross itu seperti untuk kabel strike itu pada pin 1 itu nanti warna kabel yang akan diposisikan diletakkan adalah kabel orange. Jadi pada konektor yang satu kemudian dan konektor yang satu lagi itu masing-masing di pin satunya adalah orange. Kemudian pada pin orange putih. Kemudian pada pin 2 itu warna kabelnya oranye. Kemudian pada pin 3 itu menggunakan kabel hijau putih, kemudian biru putih, kembali ke hijau, coklat putih, dan coklat yang terakhir. Ini kita lihat lagi warna-warna kabel pada kabel UTP. Nah, ini kabel yang baru dibuka, kulitnya ada warna hijau, jadi masing-masing warna itu saling berpilin. Kemudian ada putih hijau, jadi strip putih hijau dia. Kemudian ada coklat putih, ada oranye putih, ada hijau putih. Jadi biru, coklat, oranye, dan hijau. Berarti seperti itu pemasangannya untuk yang strike. Oranye putih, hijau putih, biru putih, hijau, coklat putih, dan coklat. Berarti posisi yang tidak berurutan, tidak pada urutan dengan jalinannya adalah pada kabel berwarna hijau. Jadi kalau yang lainnya oranye putih, biru putih, juga biru tidak pada posisi yang terurut. Jadi oranye putih, kemudian coklat putih, coklat. Bagaimana cara menghafal ini? Cara praktisnya ambil saja singkatan dari nama warna tersebut. Jadi cara mudahnya OBHC. Jadi OBHC. Artinya nanti dengan kita pahami OBHC artinya kita tahu bahwasanya kabel yang pertama adalah yang putihnya. Berarti kalau kita tadi ingat O adalah oranye, berarti sebelumnya ada yang putih, berarti oranye putih. Baru habis itu oranye. Kemudian
OB. Nah, kita ingat biru dan hijau itu tidak berurutan. Berarti ketika tadi kita ingat oranye putih kita buat dengan OB HP. Berarti oranye putih, oranye, kemudian B itu berarti sebelumnya adalah warna hijau. Berarti oranye putih, oranye, hijau putih, biru. Kemudian warna H, kita tahu hijau berarti sebelum hijau adalah warna yang berbeda sama dia. Berarti pertukarannya antara hijau dan biru. Berarti sebelumnya adalah biru. Jadi untuk coklat berarti dia satu warna, yaitu kita tinggal mengurutkan saja. Ini cara praktis untuk mengingat urutan secara strike. Kemudian untuk pemasangan cross, kalau kita lihat di sini berarti dia bersilang antara pin 1, 2, kemudian 3 dan 6 itu tidak satu pin dengan konektor yang berikutnya, konektor kedua. Berarti pada pin pertama itu berbeda dengan pin kedua. Cara mudahnya mengingatnya, pada satu sisi konektor itu berarti tetap berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 8. Nah, pada pin konektor yang kedua kita tinggal mengingat bahasanya 1, 3, 2, 6. Nah, sudah. Ini nanti akan mudah saja. Pokoknya pada warna oranye putih berarti nanti di konektor yang kedua itu posisi pin satunya adalah berwarna hijau putih. Berarti pin di konektor pertama itu oranye putih. Nah, di konektor kedua pin pertamanya adalah hijau putih. Jadi kita ingat saja 1, 2, 3, dan 6. Di mana nanti 1 ke 3, 2 ke 6. Jadi ini mempermudah mengingat posisi penempatan kabel-kabel dari pemasangan konektor ke kabel UTP. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa perlu standar pemasangan ini? Kenapa seperti dalam strike? Kenapa tidak kita katakanlah kita acak saja, misalnya di sini pin satunya kita buat biru, di konektor kedua kita juga buat biru. Artinya kita buat dia sejajar tapi tidak mengikuti kaidah yang sudah ditentukan. Dan jadi persoalan nanti kalau kalian bekerja ada dalam bentuk tim memasang kabel jaringan, katakan di sini satu orang memasang kabel ke tiang, ke antena, sementara yang satu lagi berada di bawah. Nah, kalau masing-masing tidak memiliki atau memiliki pengetahuan tentang standarisasi pemasangan kabel UTP, tentunya bisa saja si A yang berada di bawah memasang katakan dengan urutan yang tidak benar, si B memasang dengan urutan yang benar yang berada di atas antena, di atas tiang untuk memasang antena. Artinya tentunya tidak akan tercapai pemasangan kabel strike. Tapi kalau sudah paham dengan standarisasi yang digunakan, tentunya si A yang berada di bawah tidak perlu lagi teriak-teriak ke atas ke si B yang sedang berada di tiang antena. Apa urutan pertamanya, masing-masing sudah pada tahu. Bahasanya pin 1 nanti pada kabel strike adalah orange. Nah, berikutnya untuk kabel kedua kita lihat kabel koaksikal. Nah, kabel koaksikal ini bisa dikatakan adalah kabel seperti penggunaan di antena televisi. Jadi kabel antena TV tersebut adalah kabel koaksikal. Nah, kabel tersebut juga bisa digunakan untuk pembuatan jaringan, namun nanti akan berbeda konektornya. Nah, kabel ini digunakan terutama untuk bandwidth yang tinggi. Nantinya penggunaan kabel ini secara prinsip digunakan untuk
jaringan dengan bandwidth yang tinggi. Jadi ini bentuknya seperti kabel TV, kabel antena dari antena ke TV. Nah, ini kita lihat konektor-konektor yang digunakan pada kabel koaksial. Ada menggunakan konektor BNC. Jadi ada konektor BNC, ada konektor T, barrel, dan terminalnya. Jadi ini yang digunakan dalam kabel koaksial. Kemudian berikutnya kabel fiber optik. Nah, kabel fiber optik ini memiliki keuntungan dibandingkan kabel yang lainnya. Kabel ini memiliki bandwidth yang jauh lebih besar dibandingkan kabel yang lain. Kemudian kabel ini juga memiliki kemampuan dalam transfer data yang lebih baik dibandingkan kabel yang lainnya. Berikutnya kita lihat selain dari penggunaan kabel yang 3 tadi, ada kabel UTP terutama yang nanti mesti dipahami karena kabel UTP walaupun nanti antara katakan dari satu ISP atau penyedia jasa internet ke klien itu menggunakan kabel fiber optik, namun dari alat yang dari penyedia jasa internet tadi ke komputer yang digunakan itu nanti tetap akan menggunakan rata-rata kabel UTP. Makanya pengetahuan tentang proses crimping itu menjadi pengetahuan yang sangat penting bagi seorang teknisi jaringan. Nah, selain penggunaan kabel, kita juga akan melihat ada penggunaan media komunikasi itu dengan wireless. Jadi wireless ini media komunikasi yang digunakan dalam sebuah jaringan dengan memanfaatkan gelombang mikro atau gelombang elektromagnetik. Nah, proses memancarkan wireless itu nanti sinyal dimasukkan ke dalam sebuah alat, jadi sinyal masuk ke sebuah alat access point. Nah, access point itulah nanti yang akan memancarkan sinyal kepada alat-alat yang lainnya sehingga bisa masuk ke dalam jaringan. Jadi ini bicara kita tentang media komunikasi dalam bentuk kabel dan tanpa kabel, artinya ada kabel UTP, secara umum digunakan kabel UTP walaupun ada kabel STP. Jadi kabel UTP, ada juga kabel koaksial, ada juga kabel fiber optik. Kemudian yang tanpa kabel itu menggunakan gelombang mikro dan gelombang elektromagnetik. Berikutnya dalam perangkat jaringan di media komunikasi adalah adanya kartu jaringan. Seperti yang pernah disampaikan di tutorial sebelumnya, kartu jaringan ini menjadi pintu gerbang antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Kenapa? Karena tanpa adanya kartu jaringan, komputer itu tidak akan pernah bisa berhubungan dengan yang lain. Nah, kartu jaringan itu bisa saja dalam bentuk kabel atau nanti juga dalam bentuk tanpa kabel. Nah, di sini kalau untuk kartu jaringan ada yang dalam bentuk di PC atau komputer desktop, itu ada yang dalam bentuk onboard, artinya tertanam pada motherboard. Jadi onboard tersebut, kartu jaringan tersebut tertanam pada mainboard, di mana nanti secara umum nanti rata-rata kita temukan ada satu. Nah, kalau nanti PC server, biasanya kartu jaringannya itu ada yang sampai lebih daripada 4. Jadi digunakan untuk banyak hubungan dengan jaringan yang lain. Nah, kalau untuk PC desktop yang digunakan di workstation minimal rata-rata ada satu. Kemudian kalau di laptop ada bentuknya sama semua, ada biasanya di samping. Jadi ada di sisi samping laptop untuk memasang kabel
ke laptop tersebut. Walaupun memang umumnya banyak orang menggunakan tanpa kabel di laptop, tapi tetap rata-rata itu disediakan pada umumnya. Walaupun ada laptop sekarang agar supaya semakin tipis kabel jaringannya yang dalam bentuk kartu jaringan untuk kabelnya tidak disediakan lagi. Nah, selain dari yang onboard, untuk PC kita juga bisa menambahkan kartu jaringan terpisah. Jadi, kartu jaringan terpisah bisa dalam bentuk kartu jaringan kabel atau kartu jaringan dalam bentuk wireless tanpa kabel. Jadi PC desktop workstation juga bisa menjadi PC yang menangkap sinyal menggunakan wireless. Jadi bisa dimanfaatkan di PC-PC tersebut tanpa harus selalu menggunakan kabel. Nah, ini fungsi dari alat ini juga terutama nanti kalau misalnya kartu jaringan onboardnya itu mengalami kerusakan sehingga kita butuh menambah dengan peralatan lain. Nah, selain dengan bentuk yang ditanam pada motherboard, jadi kalau yang sebelumnya ini diposisikan nanti atau dipasang pada motherboard slot ekspansi dari motherboard. Jadi ini dipasang pada slot ekspansi motherboard. Kalau kita lihat di sini nanti ada yang dipasang ke slot PCI atau juga ada yang dipasang ke slot PCIe. Nah, nanti tergantung kepada bentuk daripada konektor kartu adapter tersebut. Nah, selain dalam bentuk yang dipasang di slot ekspansi motherboard, kartu jaringan sekarang juga sudah berkembang. Artinya kita bisa saja membuat atau menambahkan kartu jaringan menggunakan slot USB. Jadi dengan slot USB kita bisa saja mendapatkan sebuah kartu jaringan. Nah, di sini ada yang dalam nanti kecepatannya katakanlah 10. Jadi kecepatan kartu jaringan itu ada 10/100/1000. Artinya kecepatan 10 adalah kecepatan kartu jaringan tersebut dalam menerima atau mentransfer data. Artinya 10 kbps. Kemudian ada yang 100 dan ada yang 1000. 1000 artinya 1 giga. Jadi ada yang 10, ada yang 100, ada yang 1000 atau 1 giga. Ini kecepatan yang cukup tinggi. Nanti disilakan dengan kartu jaringan gigabyte. Nah, di sini pada kartu yang jaringan yang dipasang ke slot USB itu kalau seandainya dikatakan kartu jaringannya gigabyte berarti kecepatannya sampai 1000. Dan nanti biasanya ini dipasang ke slot USB versi 3. Biasanya berwarna biru. Jadi slot USB versi 3 ini bisa dimanfaatkan untuk pemasangan kartu jaringan dengan kecepatan 1 giga. Nah, selain daripada bentuk kabel juga tersedia sekarang kartu jaringan dalam bentuk tanpa kabel wireless. Jadi dipasang di slot USB saja. Artinya kecepatan alat itu pada kecepatan alat pada umumnya nanti tergantung sudah ada ditentukan di perangkat itu sendiri. Artinya ini tidak harus membongkar casing atau tutup casing di CPU, artinya tinggal dicolokin saja ke slot USB. Nah, yang wireless itu ada yang tanpa antena, sudah built-in di dalamnya langsung, ada juga yang menggunakan antena. Jadi
Ini alat tambahan untuk menangkap sinyal wireless. Berikutnya, media komunikasi yang digunakan dalam jaringan adalah hub. Nah, hub ini merupakan perangkat jaringan yang bekerja pada OSI layer 1. Jadi, pada protokol jaringan OSI tersebut ada 7 layer. Nah, nanti lebih detailnya di sesi berikutnya akan dijelaskan pembagian OSI layar pada OSI. Ada OSI, nanti juga ada TCP/IP. Nah, layar 1 itu pada OSI artinya layar yang bagian fisik. Jadi secara fisik. Nah, fungsi dari alat ini adalah menerima sinyal dari satu komputer kemudian mentransmisikannya ke komputer yang lain. Nah, karena dia bekerja pada layer 1, artinya hub tidak mengenal alamat MAC address. Jadi, hub nanti menerima data, kemudian akan mengirim ke semua perangkat PC yang terhubung di port-port yang ada pada hub tersebut. Seperti contoh gambar ini ada 8 port. Jadi dia akan mengirim ke 8 port tersebut. Kalau ada ada beberapa komputer yang terhubung ke dalam port tersebut. Jadi jika ada yang mengirim data, hub akan mengirimkannya ke komputer yang lain. Mengirimkannya ke banyak komputer yang lain. Kemudian perangkat yang kedua, switch. Nah, switch ini hampir sama dengan hub. Secara tampilan ada yang mirip. Namun switch bekerja pada layer kedua dari OSI. Sudah bekerja pada data link layer. Artinya pada switch sudah mengenal MAC address dari tujuan. Jadi switch sudah mengenal MAC address dari tujuan data yang akan dikirim. Dengan demikian, switch bisa mengurangi atau mengatasi terjadinya tabrakan data. Jadi data diterima dari satu komputer itu diteruskan ke komputer yang lain sudah jelas kalau ketika menggunakan switch. Bisa saja yang satu adalah hub dan yang satu lagi adalah switch. Sehingga tentunya ada perbedaan dari sisi harga. Nah, untuk switch sendiri juga ada switch yang manageable, artinya bisa dilakukan konfigurasi pada switch tersebut. Dan juga ada yang unmanageable. Jadi ada switch yang bisa dikonfigurasi, ada yang tidak. Nah, untuk switch yang tidak bisa dikonfigurasi, artinya kita beli alat dengan port yang tersedia ada 4, ada 8, 16 dan yang lainnya. Artinya kalau yang unmanaged kita beli alat, hidupkan sudah komputer dikasih kabel konektor UTP, kabel RJ45. Jadi dikasih kabel UTP yang sudah ada konektor RJ45, dimasukkan ke switch atau hub, sudah. Jadi ketika komputer sudah disambungkan dengan kabel ke switch, masing-masing switch, maka komputer sudah bisa untuk melakukan komunikasi tanpa melakukan konfigurasi apapun. Nah, berbeda dengan switch yang manageable. Artinya pada switch ini kita mesti melakukan konfigurasi terlebih dahulu. Nah, di switch manageable kita bisa saja nanti membuat katakanlah semacam virtual local area network, membuat sebuah VLAN. Artinya apa? Dengan satu kabel kita bisa saja mengirim beberapa alamat IP yang berbeda. Jadi dinamakan dengan secara sederhananya adalah VLAN. Jadi itu bisa dilakukan dengan switch yang manageable, namun tidak bisa pada yang unmanageable. Kemudian berikutnya adalah repeater. Jadi peralatan berikutnya adalah repeater yang berfungsi untuk menerima sinyal kemudian menguatkannya kembali. Dan bisa saja jaringan kita itu dihubungkan dengan kabel dengan area yang cukup
jauh. Nah, ketika semakin panjang kabel berarti alat menjadi semakin sinyal yang diterima menjadi turun. Nah, untuk menguatkannya kita bisa menggunakan repeater. Jadi dengan repeater nanti sinyal dikuatkan kembali sehingga bisa dipancarkan ke tempat yang lebih jauh lagi. Kemudian bridge. Nah, bridge berfungsi untuk menghubungkan atau menjembatani dua buah jaringan yang memiliki komunikasi dan topologi jaringan yang berbeda. Jadi misalnya satu topologi pakai topologi star, satu lagi pakai topologi ring. Nah, bridge bisa menghubungkan kedua jaringan tersebut. Kemudian berikutnya itu adalah router. Nah, router bekerja pada layer 3 dari OSI. Jadi bekerja pada network. Nah, kalau sudah bekerja pada layer 3 artinya perangkat ini bisa mengirim ke jaringan-jaringan dengan segmen yang berbeda-beda. Jadi tidak lagi berada pada satu area yang sama. Ini bisa dilakukan oleh router. Nah, router yang banyak dipakai di jaringan itu cukup banyak jenisnya. Ada mereknya seperti di gambar ini Mikrotik, ada yang Cisco, ada yang Juniper, dan yang lainnya. Nah, kalau penggunaan secara harga untuk Mikrotik cukup murah. Jadi alat ini harga 500-an ribu juga sudah ada. Dan bisa kita membuat sebuah jaringan yang bersifat membuat jaringan SOHO, Small Office, Home Office dengan Mikrotik dengan harga yang murah. Ada lagi router yang merek lain, ada juga router-router jenis lain dengan harga yang lebih murah. Namun dengan Mikrotik ini banyak hal yang bisa dilakukan. Ini kemampuan router dengan harga murah, namun fiturnya itu bisa dikatakan premium. Jadi banyak kita bisa melakukan pembatasan akses pada satu area atau membatasi bandwidth pada satu area dan tidak pada area yang lain. Ini banyak ininya. Nanti di materi berikutnya nanti ini akan dipelajari tentang penggunaan Mikrotik. Di materi jaringan lanjut ini akan sangat fokus dengan Mikrotik, terutama bagaimana melakukan routing. Nah, kalau pertanyaannya apakah dengan kita harus membeli alat ini untuk belajar? Nah, itulah gunanya aplikasi simulasi dan emulasi dari Genes 3. Jadi dengan Genes 3 nanti kita bisa belajar Mikrotik tanpa harus membeli alat tersebut. Apa kekurangan menggunakan Genes 3 dibandingkan Mikrotik yang asli? Nah, pada Mikrotik yang asli ada yang berfungsi sebagai memang ada built-in yang access point-nya. Kalau dalam contoh ini tanpa access point. Nah, ada Mikrotik yang include dengan interface WiFi-nya sehingga bisa jadi access point, bisa jadi station, penangkap, dan yang lainnya. Nah, kalau di Genes 3 murni hanya untuk kabel saja. Namun prinsip kerjanya secara teknis sebenarnya tidak akan jauh berbeda. Kalau kita sudah paham dengan masalah konfigurasi menggunakan kabel, pada konfigurasi yang dengan interface WLAN-nya itu sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda. Jadi dengan pemanfaatan Genes 3 kita akan bisa belajar melakukan konfigurasi Mikrotik pada jaringan yang kompleks, bukan hanya 1-2 Mikrotik, bisa banyak. Kemudian berikutnya itu adalah modem. Nah, inilah yang digunakan kalau jaringan yang mau kita buat itu mau dihubungkan ke internet. Jadi itu mesti menggunakan modem. Jadi modem, modulator dan demodulator
Ini berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi digital atau sebaliknya. Jadi digital dirubah menjadi analog. Jadi ada mereknya juga ada banyak untuk modem. Jadi ini nanti yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan komputer kita ke internet. Berikutnya yang akan kita bahas tentang peralatan untuk crimping. Nah, tadi ada kabel UTP, ada konektor RJ45. Nah, itu proses memasang konektor ke kabel UTP itu dinamakan dengan teknik crimping. Nah, dalam proses crimping, peralatan tambahan yang diperlukan itu adalah ada yang dinamakan dengan wire strip. Ini digunakan pada bagian yang wire strip itu adalah untuk mengupas kabel. Walaupun dalam teknik crimping nanti kita tidak ada melakukan mengupas kabel seperti memasang kabel listrik, kita hanya merapikannya saja nanti. Jadi ketika mengupas di sini adalah mengupas kulit kabel. Tapi pada kabel 8 yang jalinan tadi yang ada warnanya oranye, ada warnanya biru, hijau, dan coklat, itu tidak dikupas. Jadi cuma dirapikan kemudian dihubungkan ke konektor RJ45. Jadi yang dikupas di sini adalah kulit dari kabel UTP. Kemudian tang crimping. Tang crimping digunakan untuk memasang. Jadi untuk melakukan crimping atau memasang konektor RJ45 ke UTP. Jadi agar dia terpasang konektor tersebut ke kabel UTP, artinya dilakukan proses pengkrimpingan dengan tang tersebut sehingga dia terpasang dengan baik. Kemudian kabel tester. Jadi kabel tester ini artinya adalah alat untuk melakukan pengetesan. Alat untuk pengetesan kabel. Nah, nanti ada dua seperti terlihat di sini, ada yang satu colokan konektor RJ45, ada satu lagi, ada dua. Nah, yang satu digunakan untuk kabel UTP, satu lagi untuk kabel telepon RJ11. Jadi satu RJ45, satu lagi RJ11. Nah, ini satu sisi bagian yang ada satu konektor ini bisa dilepas. Jadi kalau misalnya kita berada pada satu area yang dimana kita ragu apakah kabel yang kita crimping itu terpasang dengan benar, kita bisa saja satu bagian ini dibawa ke tempat lain, satu sisi lagi dibawa di tempat yang lain. Nanti kabel tersebut dihubungkan di masing-masing konektor pada kabel tester. Nanti kalau seandainya dihidupkan alat ini, kalau kabel pemasangannya strike yang benar, dia akan hidup, lampu-lampunya itu berkedip. Ini urutan lampunya ada 9. Namun yang akan hidup nanti adalah 8. Jadi dia akan berurut dari 1, 2, 3 sampai selesai berurutan pada satu sisi dan juga sisi yang lainnya. Jadi dia berurutan hidupnya dari 1 sampai 8. Nanti kalau sudah selesai balik lagi dia 1, 2 dan selanjutnya. Nah, kalau ada ketika misalnya di sisi kanan hidup semua, kemudian di sisi kiri ada yang mati, artinya proses crimpingnya belum benar. Karena itu perlu dilakukan kembali crimping terhadap kabel tersebut agar semua lampu itu bisa hidup. Jadi untuk proses crimping tidak banyak peralatan yang diperlukan, berbeda kalau dengan peralatan untuk fusion splicing. Ini sebuah teknik untuk menyambung kabel fiber optik. Ada banyak peralatan yang diperlukan secara teknis.
Yang pertama ada fusion splicer-nya. Jadi ini digunakan untuk menyambungkan sebuah core serat optik, di mana serat optik yang terbuat dari berbasis kaca tersebut supaya dia bisa tersambung. Jadi alat ini nanti akan merubah menjadi sebuah sinar berbentuk laser yang menghubungkan atau menyambung kabel dari fiber optik. Core itu sendiri dalam pengertian di fiber optik adalah bagian yang mentransmisikan. Jadi bagian yang mentransmisikan cahaya yang terbuat dari kaca ataupun plastik. Jadi semakin besar core-nya nanti, jadi semakin besar core pada kabel tersebut atau intinya, berarti semakin banyak cahaya yang dapat ditransmisikan ke dalam kabel fiber. Jadi itu yang dinamakan atau distilahkan dengan core. Kayak ada berapa core untuk kabel, nama-nama kabel di fiber optik. Kemudian ada seperti di crimping, ada juga alat untuk memotong atau mengupas kulit dan daging kabel. Jadi dinamakan dengan alat stripper atau miller. Selanjutnya cleaver. Ini digunakan untuk memotong core yang kulit kabel optiknya sudah dikupas. Jadi kalau sudah dikupas sebelumnya dengan stripper, kemudian digunakan untuk memotong core dari kabel tersebut. Selanjutnya optical power meter. Ini untuk mengetahui seberapa kuat daya dari sinyal cahaya yang sudah masuk. Jadi ini alat untuk melakukan pengetesan terhadap kemampuan kabel. Kemudian ada yang dinamakan dengan visual fault locator. Visual fault locator. Nah, ini alat ini digunakan untuk melakukan pengetesan pada kabel atau pada core fiber optik. Jadi digunakan alat visual fault locator. Kemudian fiber optic adapter. Ini digunakan untuk melakukan penyambungan antara satu kabel fiber optik dengan kabel fiber optik yang lainnya. Berikutnya splitter optik. Ini digunakan untuk memisahkan daya optik dari satu input serat ke dua atau beberapa output serat. Jadi itu beberapa peralatan yang digunakan dalam fusion splicing. Nah, kalau pertanyaannya apakah alat-alat tersebut bisa kita beli? Bisa saja. Kalau untuk alat crimping itu tidak mahal. Kalau alat crimping itu cukup murah harganya. Kalau alat untuk crimping, katakan yang mini rotary wire strip tersebut, itu harganya 2.000-3.000 rupiah, murah. Untuk tang crimping itu bervariasi dari harga 30 ribuan, ada yang bagus di atas 100-an harganya. Biasanya kualitasnya masalah proses saat melakukan crimping atau memasukkan konektor ke kabel saja. Semakin bagus alatnya, biasanya nanti prosesnya lebih kegagalan jarang terjadi. Tapi kabel yang murah pun sebenarnya kalau sudah terbiasa, hasilnya juga tetap akan baik. Kemudian kabel tester. Nah, kabel tester ini kisaran harganya bervariasi, ada yang 20-an sampai 40-an. Jadi kalau dihitung secara sederhana, untuk membuat atau melakukan proses crimping itu dengan biaya sekitar 100.000 kita sudah bisa berlatih proses crimping. Kabel UTP tersebut kalau dibeli per meter itu harga dari 2.000 sampai 5.000 per meter ada. Kemudian untuk konektornya
kalau kita beli eceran itu 1.000 sampai 2.000 itu sudah bisa kita beli. Artinya kabel UTP beberapa meter, kemudian konektor RJ45 beberapa buah. Karena satu kabel berarti butuh 2 konektor. Nah, kalau kita mau berlatih artinya butuh beberapa konektor supaya ketika gagal kita tidak pergi membeli lagi. Kemudian tang sekitar 30-an ada, 30 sampai 40. Kemudian kabel tester juga harganya sekitar kisaran itu. Kemudian rotary wire strip ini tidak mutlak harus ada. Ini fungsinya hanya untuk membuka kulit kabel UTP. Berbeda kalau dengan peralatan untuk melakukan fusion splicing pada fiber optik. Ada beberapa alat yang cukup mahal juga, walaupun ada yang dalam versi murahnya, tapi murahnya di sini tidak bisa dikatakan ratusan, ada yang sudah jutaan, ada yang sampai belasan, terutama alat untuk splicer ini. Nah, ini ada yang sampai puluhan juta, jadi tergantung kualitas alatnya. Baik, kita lanjut. Dan yang terakhir adalah perangkat lunak. Nah, ada 2 komponen perangkat lunak yang diperlukan untuk membangun jaringan. Jadi, perangkat keras tanpa ada perangkat lunak juga tidak akan ada manfaatnya. Artinya sama saja dengan alat, katakanlah alat yang tidak bisa digunakan. Jadi, ada perangkat keras, ada perangkat lunak. Yang pertama adalah sistem operasi yang digunakan pada server maupun workstation. Nah, sistem operasi nanti inilah yang menjembatani nanti alat atau PC untuk berkomunikasi di jaringan. Nah, untuk sistem operasi yang digunakan server itu bisa menggunakan seperti produknya Microsoft, ada Windows dengan klasifikasi server seperti Windows 2010 server, 2013, 18 ada banyak versinya, atau menggunakan yang sifatnya open source. Kalau Windows intinya adalah produknya ada lisensinya. Kemudian untuk yang open source seperti menggunakan sistem operasi Linux. Nah, bisa saja buat server dengan menggunakan seperti Ubuntu, CentOS, Debian, Fedora, atau yang lainnya. Ya, kalau di Linux itu sifatnya free, bisa digunakan, bebas digunakan. Jadi tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pembelian lisensinya. Nah, kalau untuk workstation nantinya sistem operasi yang umum digunakan ada produknya Microsoft, ada produk Macintosh, ada juga yang Linux. Kemudian untuk protokol jaringan, sekilas di sesi ini, nanti lebih didetailkan di sesi berikutnya. Ini adalah sebuah software yang digunakan untuk menghubungkan komputer dalam jaringan, supaya dapat saling berkomunikasi. Artinya protokol ini sebuah standarisasi. Kenapa perlu standarisasi dalam komunikasi di jaringan tersebut? Karena seperti dalam contoh di awal tadi, seperti contoh pemasangan proses crimping. Kalau tidak ada standar, berarti satu komputer yang menggunakan sistem operasi Windows, kemudian ada lagi komputer yang menggunakan sistem operasi Macintosh, kemudian ada lagi menggunakan sistem operasi Linux. Nah, masing-masing kalau tidak punya standar, tentunya akan berkomunikasi dengan pola mereka sendiri, sehingga tidak bisa saling berhubungan jadinya. Katakanlah mungkin logika dalam kehidupan seperti orang Minang pakai bahasa Minang, orang Jawa pakai bahasa Jawa, orang Aceh pakai bahasa Aceh, sehingga masing-masing berkomunikasi tidak ada yang saling mengerti karena menggunakan bahasa-bahasanya sendiri. Nah, artinya di sini dibuatkanlah semacam protokolnya supaya masing-masing orang bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Nah, artinya di jaringan juga seperti itu. Ada standarisasinya agar
masing-masing sistem operasi tersebut bisa saling berkomunikasi dengan baik. Baik, itu untuk materi di sesi ini. Nanti materi ini akan berkelanjutan dengan masalah seperti terutama adalah protokol jaringannya. Baik, di sesi ini dicukupkan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.